Di tengah sunyinya malam, ada dua pemuda duduk di depan api unggun, berbincang pelan ditemani hangatnya api yang mengusir dingin dan sepinya malam. Lo sadar gak bro, negara kita tuh sebenarnya kaya sumber daya alam, mega, dan penuh potensi. Tapi anehnya negara kita ini rapuh. Iya bener sih, negara kita ini banyak banget sumber daya alam dan manusianya. Apalagi budaya-budayanya yang berlimpah. Tapi maksud rapuh tuh gimana? Banyak hal yang gak kita lihat di balik gemerlap ini, Vin. Ada kemiskinan, banyak kasus pembulian, serta kekerasan di mana-mana. Dan itu semua menjadi ancaman besar untuk negara kita. Bener juga ya, kadang kita terlalu sibuk bangga sama yang ada di permukaan. Tapi lupa ngelihat masalah-masalah yang ada dalam negeri kita sendiri ini. Makanya menurut gue penting banget buat kita sadar dan peduli. Ketahanan nasional itu bukan cuma soal militer atau pertahanan negara aja, tapi juga soal gimana kita saling jaga, bantu sesama, dan bangun kesadaran sosial. Berarti kalau kita biarin kemiskinan dan kekerasan terus terjadi, itu bisa menjadi bom waktu ya. Soalnya kalau rakyat gak sejahtera, negara juga jadi rentan dari dalam. Betul banget, apalagi kalau generasi muda cuek dan apatis. Kita harus ubah cara pandang kita, Vin. Lihat ancaman itu bukan sebagai hal yang bikin kita takut, tapi sebagai tantangan yang harus kita jawab bareng-bareng. Memang manis, manis gula gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Baru pulang. Dari mana aja kalian, hah? Kita cuma lagi ngobrol santai sambil lihat lampu kota kok, kek. Iya, betul itu, Kek. Kita tadi habis ngobrolin tentang ketahanan nasional, Kek. Wah, seru juga pembahasannya. Kalian tahu, dulu kakek bela negara harus dengan senjata. Beda dengan zaman sekarang, kalian bisa bela negara dengan apa saja. Oh, kayak ngelaporin akun hoax, Kek. Iya, itu betul. Sekarang, bela negara bukan cuma soal angkat senjata, tapi juga soal menghargai perbedaan, membuat karya inovatif dan bijak dalam bermedia sosial. Seperti ngelaporin hoax, menciptakan solusi teknologi, dan juga toleransi terhadap sesama. Tadi pas aku sama Hasbi lagi ngobrolin tentang ketahanan nasional, kita tadi juga sempat ngebahas soal kemiskinan dan pembulian, kek. Rasanya dua hal itu bisa bikin negara kita menjadi rapuh dari dalam ya, kek. Betul, Vin. Kemiskinan dan pembulian itu membuat negara rapuh dari dalam. Banyak orang putus sekolah, gampang sakit, sampai gampang dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Kalau dibiarkan, itu bisa menjadi bom waktu. Dan pembulian juga nggak kalah bahaya. Banyak anak-anak jadi trauma, kehilangan percaya diri, bahkan ada yang sampai depresi. Kalau generasi mudanya rusak, siapa yang jaga bangsa nanti? Kalian pasti paham betul. Itulah kenapa sekarang bela negara bisa dimulai dari hal kecil, seperti membantu teman yang kekurangan, melawan pembulian, belajar dengan tekun, atau bahkan kalian bisa mengikuti komunitas sosial. Berarti pas kita ikut bakti sosial di kampung,
buat ngebantu keluarga yang kesulitan ekonomi, itu udah bentuk bela negara juga ya kek. Iya, sudah pasti. Dan kalau kalian berani speak up saat melihat teman kalian dibully, itu juga bentuk ketahanan sosial loh. Ingat, negara kuat kalau rakyatnya saling jaga, bukan saling menjatuhkan. Wah, jadi semangat kek. Mungkin nanti kita bisa bikin konten edukasi juga soal bahaya bullying dan pentingnya bantu sesama, biar makin banyak anak muda yang peduli. Ya, bagus. Sekarang gunakan teknologi untuk menebar kebaikan ya. Negara ini butuh pemuda seperti kalian yang peka, peduli, dan berani bergerak. A few moments later. Negara kita bisa kaya sumber daya, tapi kalau kita cuek sama kemiskinan di sekitar kita, semua itu gak ada artinya. Dan kalau kita diam saat melihat pembulian, kita ikut membiarkan generasi bangsa rusak pelan-pelan. Ketahanan nasional bukan cuma urusan pemerintah, tapi urusan kita semua. Anak muda, orang tua, siapapun. Mulai dari hal kecil, dari diri sendiri. Ayo, jaga jaga pertahanan pertahanan bangsa dengan peduli, bersatu, dan beraksi.